Ya, marilah kita mulai ibadah kita pada sore hari ini di saat online. Kita mulai saat teduh. Marilah kita berdoa dalam diri kita masing-masing. Berdoa mulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus Anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang Tritunggal yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-9 Dung Trinitatis ini tertulis dalam 2 Timoteus ayat 3 sampai 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Yesus
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sudah beberapa kali kami menjalankan ibadah minggu di bait-Mu yang kudus itu. Kami mengucap syukur kepadamu atas persekutuan yang kudus yang Engkau perbuat. Karena itu Tuhan, jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini, supaya kami bias bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus, di dalam bait-Mu, dan juga di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan kami hidup dalam kekhawatiran, tetapi kuatkan dan teguhkan iman kami untuk selalu bersandar kepadamu saja, agar kami selalu berserah diri ke dalam tangan pengasihan-Mu. Janganlah biarkan iman kami tersesat. Ya Tuhan Allah kami, ajarkanlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Tuhan Allah kami, dalam waktu yang dekat ini, gereja-Mu berencana untuk melaksanakan sinode Godang HKBP. Dan rencana itu telah dimulai dengan sinode distrik. Kami memohon belas kasihan-Mu, Tuhan, supaya sinode Godang HKBP dapat terlaksana dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami damai yang daripada-Mu untuk setiap distrik yang telah melaksanakan sinode, yang melaksanakannya, agar semuanya itu dapat memancarkan pekerjaan dan perbuatan baik yang kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami agar selalu melakukan perbuatan yang baik. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah yang di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kita baca secara bergantian. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah perbacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1. Oh
kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman kita di seluruh di dunia ini mengaku. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya apa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi. Aku percaya kepada Anaknya yang tunggal. Diselipkan dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Karena akan turun untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Allah yang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita ialah bekerja untuk Tuhan atau marhobas di Tuhan. Yang kedua, rapat majelis. Gereja kita akan melakukan rapat majelis pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 dimulai pada jam 15.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, yang dipimpin oleh pimpinan Jemaat HKBP Sendawar dalam rangka membahas program kerja dan anggaran belanja HKBP Sendawar untuk tahun 2020. Diminta kepada semua majelis gereja agar datang untuk mengikuti rapat tersebut. Yang ketiga, pencegahan virus COVID-19. Marilah tetap menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan rumah, dan mengikuti setiap protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan peribadahan gereja kita masih dilakukan di rumah masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan kemudian. Yang keempat, ibadah minggu di rumah. Ibadah minggu ke-9 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020 dilakukan di rumah masing-masing beserta keluarga. Yang kelima, warta keuangan. Warta keuangan gereja kita bisa kita baca di warta gereja yang sudah dibagikan dalam bentuk file melalui WA grup sektor masing-masing. Jika ada kesalahan dalam warta gereja kita, bisa kita sampaikan kepada penatua di tiap sektor masing-masing. Yang keenam, jemaat yang berulang tahun. Tanggal 3 sampai tanggal 9 Agustus tahun 2020. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama J. Silalahi dari sektor 2, yang kedua
Sam Sitorus dari sektor 3. Yang ketiga, M.R. Borusiburian atau Nyonya H. Nadadap dari sektor 3. Tuhan Yesus memberkati mereka, demikian juga keluarga mereka. Demikianlah warta jemaat kita pada Minggu tanggal 9 Agustus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh melalui hari-hari kami dalam sukacita di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan jemaat-Mu, jemaat HKBP Sendawar ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kami yang Tuhan percayakan, mari Tuhan memberkati kami di dalam pekerjaan kami, agar setiap kebutuhan di dalam kehidupan kami boleh terpenuhi atas berkat Allah di dalam pekerjaan kami. Bapa di surga, kami membawa jemaat-Mu, jemaat HKBP Sendawar, apabila ada yang dalam keadaan sakit pada saat ini, sungguh kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap perobatan yang mereka jalani. Engkau memberkati setiap obat yang mereka konsumsi, bahkan perawat, dokter yang merawat mereka, supaya mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Mereka boleh senantiasa bersuka cita atas kesembuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang di dalam kesusahan, atas segala sesuatu yang boleh terjadi Tuhan izinkan untuk kehidupan mereka. Mari Engkau Tuhan terus memberkati hidup mereka, mengarahkan pikiran mereka untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberikan penghiburan bagi mereka. Begitu juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas bertambah umur mereka Tuhan, karena kami tahu umur adalah anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka cita-citakan di dalam kehidupan mereka, mari Engkau Tuhan memberkati. Biarlah semakin hari, semakin bertambah usia mereka, semakin dewasa di dalam iman, mereka tetap percaya dan selalu bersandar hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau maha tahu Tuhan, bahwa hingga pada saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 masih terus bertambah di negara kami ini. Tuhan yang penuh kuasa, kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami, supaya mereka boleh bekerja dengan sekuat tenaga untuk mengarahkan semua para medis, bahkan dokter-dokter, untuk membasmi penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami boleh terbebas dan selalu di dalam bimbingan Tuhan, karena virus corona ini Tuhan sudah lenyapkan
dari negara kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya sungguh kuasa Allah melampaui segala sesuatu. Engkaulah yang berkuasa di dalam segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Mari Engkau Tuhan, Engkau hapuskan virus corona ini dari negara kami, bahkan dari dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Begitu juga untuk anak-anak yang Tuhan percayakan untuk setiap keluarga yang di dalam masa pertumbuhan. Tuhan memberkati, biarlah mereka bertumbuh di dalam cinta dan kasih sayang Tuhan. Biarlah mereka tetap ceria di dalam menjalani masa anak-anaknya. Terima kasih Bapa Surgawi, bahkan anak-anak Tuhan yang di dalam masa sekolah, yang pada saat ini mereka hanya boleh belajar melalui internet Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan. Walaupun di dalam keterbatasan, tetapi Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka di dalam proses belajar mengajar. Dan mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, mendapatkan prestasi di sekolah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami teringat akan orang tua kami, sanak saudara kami yang jauh dari kami. Kami berdoa kepada mereka Tuhan. Mari Tuhan memberkati kehidupan mereka. Istimewa bagi orang tua kami Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur Tuhan. Supaya di waktu-waktu yang akan datang, di waktu Tuhan yang tentukan di dalam kehidupan kami boleh bersama-sama di dalam sukacita untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 4. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Shalom Bapak Ibu. Yang menjadi firman Tuhan dalam ibadah minggu ke-9 setelah Trinitatis gereja kita HKBP Sendawar didasarkan pada kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya ini, karena Tuhan itu tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di epistel kita begitu keras, di mana Raja Salomo mengingatkan agar setiap orang itu kalau mau hidup bekerja, dan Salomo juga mengatakan bahwa kalau ada orang pemalas, lihatlah semut. Hai pemalas, lihatlah pada semut. Ini ungkapan yang bersifat peringatan keras agar orang-orang bekerja lebih giat jika mau hidup. Kerja buat Tuhan selalu manise. Sebuah lagu mengatakan demikian, di mana nyanyian itu menekankan bahwa kita dapat bekerja dan melakukannya karena Tuhan. Dan setiap orang yang bekerja karena Tuhan selalu berujung manis, berujung kepada kebahagiaan. Bapak Ibu, kalau kita fokus pada ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Segala yang kita lakukan itu di dunia ini, segala yang kita kerjakan, semua yang kita perbuat, perbuatlah itu karena Tuhan. Hai anak-anak, belajarlah dengan giat karena Tuhan. Hai para kaum ibu, taatilah suamimu karena Tuhan. Hai kaum bapak, hormatilah istrimu karena Tuhan. Hai para pekerja, bekerjalah di kantor, bekerjalah di ladang karena Tuhan. Artinya, segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini, di rumah, di kantor, dimanapun, karena Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi mau bahasa Batakna,
hormati batu kadongan, burju tuak kadongan, mulau-laun di bagasan tulus niroha, alani namar Tuhan. Rohita tu gareja, rohita tu punguan marsaur doa kadongan, berinteraksi dengan baik ala namar Tuhan. Dalam sifat ataupun perilaku manusia pun harus begitu. Semua yang kita perbuat, sifat baik yang kita buat, semuanya karena kita bertuhan. Artinya tanggung jawab kita kepada Tuhan. Seorang pekerja di rumah sakit, di kantor pemerintahan, maupun di ladangnya, dia giat untuk bekerja, dasarilah itu karena Tuhan mengutus kita di situ. Itu makanya Bapak Ibu, selalu saya ingat pesan dari Bunda Teresia. Dia mengatakan demikian, berbuat baiklah sekalipun orang tidak menerimanya. Tetaplah berbuat baik. Jujurlah sekalipun ada orang yang akan membohongimu, tetapi tetaplah berbuat jujur. Bermurah hatilah sekalipun ada orang yang menganggapnya pamrih. Ingatlah bahwa kebaikan yang kau lakukan bukan karena manusia, tetapi tanggung jawabmu kepada Tuhan. Odo, itina. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ketika kita bekerja di suatu tempat, bekerja dengan tulus karena Tuhan. Ketika motivasi kita alani namar Tuhan doau, maka nasairo tu gareja amang, maka tak ada lagi berat sebelah, tak ada lagi utang budi. Ada orang bekerja karena utang budi. Seganlah sama tulang itu, makanya ku kerjakanlah yang dia bilang. Persahabatan pun ada karena utang budi. Baik kali amang itu sama aku, segan juga gak datang ke pestanya. Jadi didorong karena utang budi, bukan didorong karena dia dimotivasi oleh kasih Tuhan. Ini yang sering terjadi, sehingga banyak yang kita lihat tumpang tindih ketika dia berhadapan dengan orang yang di sana, karena tak ada interaksi yang baik, tak ada omongan yang begitu dekat, jadi berat sebelah. Tetapi ketika ada temannya yang begitu dekat, wow, cepat. Apapun yang dikatakan, dia pergi ke sana. Inilah yang namanya pandang bulu. Dalam bekerja juga Bapak Ibu, gadup nataula. Dia kaulota, dasarna motivasina alani namar Tuhan. Akapar karijo na di kantor pe. Manangi dia pe. Molo dasarna alani namar Tuhan, dia ingat bahwa Tuhan memberikan jabatan kepada dia, sehingga dia pun bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan karena melihat bonus, karena nggak ada bonus ya udahlah biasa-biasa aja lah. Tidak. Jangan sampai kita mendengar lagi
nasihat yang begitu keras dari Salomo. Hai pemalas. Realitas kita Bapak Ibu di dunia ini ada tuan, ada hamba. Paulus mengatakan kepada orang-orang yang tinggal di kota Kolose untuk membangun etos kerja yang baik. Dia melihat ada tuan, ada hamba. Sehingga dia mengingatkan para hamba, ingatlah, kau sebagai hamba, jadilah sebagai hamba yang baik. Realitas kehidupan doi. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada ketua, ada anggota. Tak ada tuan kalau nggak ada hamba. Molodang adong ketua, ala adong do anggota. Molo ketua do sude isi manggota. Ikon adong doi na duwe. Molo anggota sude rang mungkin ala ikon adong do ketua dan hamba. Tetapi yang penting dikatakan oleh Rasul Paulus, posisikan dirimu sebagaimana keadaannya. Itu makanya dikatakan, kau kalau hamba, jadi sebagai hamba. Yang tulus melayani tuanmu. Kalau pekerja, jadilah pekerja sebagaimana layaknya seorang pekerja. Kalau posisi kita sebagai anggota, jadilah sebagaimana layaknya anggota. Unang do anggota, perasaan ketua. Oh, ada begini. Anggota dari mana? Alai perasaan mengetuai. So dong nabi nahenna. Masih SMA. Tapi perasaan pengen nikah. Tiba nikah, kangen sama masa-masa SMA. Jadi posisinya ini udah salah. Ketika masih pelajar, jadilah sebagai pelajar. Ketika masih sebagai mahasiswa, jadilah sebagai mahasiswa. Ketika sudah menjadi kepala rumah tangga, jadilah sebagaimana layaknya kepala rumah tangga. Itu posisi. Jadi memposisikan diri sebagaimana keadaan kita. Dalam hal berdoa juga begitu. Kita ini ada yang banyak permintaan. Tak ada larangan banyak permintaan. Tetapi kita sering tidak memposisikan diri atas apa yang kita minta. Tajalo do hahipason. Eledak kya olahraga atas onom. Tajalo do habisuhon eledak kya marsiajar. Gimana salah? Tajalo do nang akka pasamotan natama. Mula-ulaw dangolo. Maksud ni mana? Madaw mahipingi sa gijak. Jadi minta kepada Tuhan sebanyak apapun. Tetapi posisikan dirimu atas apa yang kita minta. Kalau kita meminta pekerjaan yang baik, layakkan dulu diri kita ini sebagai pekerja yang baik. Tekun, disiplin. Pantas do. Jadi orang banyak sekarang pengen instan. Sedangkan semut saja tidak begitu. Yang namanya instan itu tak ada yang baik. Sehingga Paulus menekankan,
agar tidak terjadi kesalahpahaman antara tuan dan hamba, harus memposisikan bagaimana keadaan kita. Kalau dia tuan, jangan menjadi suka-suka kepada hambanya. Molo katua hita, dang buyat tong marlomo-lomo, ikum mengayomi. Molo raja hita, ikon paturehon. Dan sebagai hamba demikian, odo na jok persoalan. Nasutabo to do parhudul tay dia. Jok tahuduli na suhudulatta. Hapi adong do hudulatta ipasa Tuhani. Tutu terjadi ma persoalan. Alanido ni huduli be ma hudulanna. Ala adong do hudulan nabe di pasah Tuhani. Jadikan dirimu sebagaimana keadaan sekarang. Ketika kita meminta berkat kepada Tuhan, layakkan, pantaskan diri kita menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Tuluslah dalam bekerja, sebab ketulusan akan membuat hati dan jiwa kita tak ada beban. Bapak Ibu, yang kita lakukan di dunia ini, semua kita sama mendapat upah dari Tuhan. Siapapun kita, siapapun kau, upah dari Tuhan akan kita terima atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Tumpat di tapi molo manakko dopat di tei. Dang gabi adong dispensasi di jolon di Tuhan ni. Padita hiad dong. Asa ni ruam maju human nion daw. Iko jaloon na upa na ni ulana. Dos dohita dia dopan ni Tuhani rap naniasian ni debata. Dang songot di Portibio. Di RPP ma diban sahala ruas di Sadahuria. Di jahasit tuoma gugu tikting RPP on ala alona do nahona RPP mulai sadarion nunga hona ban tung takkasiat do idok ala alona at surama jodongan na kompaki imana do partikting pasti do horonna nung mama jadi timbah non nadika imana jojot dihita jemar ni dabuhi tetapi Tuhan itu tidak. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Perbedaan holat di ulaon alai dos donang hita diadopan ni debata rap majalo upa nataula di Portibion tung manang dia pejabatan ni amang inang alai au dohot tamu rap adong do upa siat debata nataula di Portibion. Perbedaan kita hanya dalam bekerja, dalam struktur. Ido makana dido si Paulus, hai kau, biarpun hamba, biarpun tuan, tetapi di hadapan Tuhan semua sama-sama mendapat upah. Tak ada perbedaan. Oleh karena itu, memposisikan diri bagaimana keadaan kita, bagaimana posisimu. Lakukanlah dengan tulus, bekerjalah dengan tulus bagaimana keadaan berkat Tuhan yang kita terima. Amin, kita berdoa. Engkau mengajari kami ya Tuhan melalui firman-Mu.
bahwa kami memang berbeda di atas pekerjaan kami masing-masing. Tetapi semua akan menerima upah atas apa yang kami lakukan di dunia ini. Kuatkan, mampukan kami Tuhan untuk bekerja sesuai dengan pekerjaan kami masing-masing. Yang bekerja di kantor, bekerja di luar rumah, di ladang. Jadilah kami pekerja yang baik, yang tulus, seperti bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab itulah salah satu tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Melakukan kebaikan, bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, dimanapun kami berada. Sebab kami sama di hadapan Tuhan. Walaupun berbagai macam pekerjaan yang kami lakukan. Jauhkan dari kami sifat pemalas. Dan tetap rendah hati atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, apapun yang kami minta di dalam doa kami, ajari kami Tuhan untuk melayakkan diri kami ini menerima berkat yang kami minta daripada Engkau. Itulah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, agar tahu posisi ketika dia menjadi hamba, jadilah hamba yang hormat kepada tuannya. Dan ketika dia menjadi tuan, jadilah sebagai tuan yang menghargai hambanya. Itulah yang kami tanamkan menjadi motivasi, renungan yang berharga di dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa Tuhan untuk dunia ini, di mana dunia ini sedang sakit oleh karena pandemi COVID-19. Kami terus-menerus mengucapkan, memanjatkan doa kami, di mana agar Tuhan menguatkan pemerintah, menguatkan kesehatan, menguatkan para orang-orang yang terkena penyakit ini, agar mereka menghadapinya, mendapatkan kesembuhan, dan menyelesaikan persoalan pandemi ini secepatnya. Ya Tuhan, ajari juga kami untuk tetap menjaga kesehatan kami masing-masing, di mana jemaat-Mu HKBP Sendawar, kami membatasi pergerakan kami, di mana kami juga melakukan ibadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga. Ajari, tuntun, ketuklah pintu hati setiap jemaat-Mu untuk melakukan ibadah beserta keluarganya di rumah masing-masing. Ya Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu di setiap langkah kami, berkati pekerjaan yang kami lakukan. Berkati keluarga kami, orang tua kami, anak-anak yang Kau berikan kepada keluarga dari jemaat-Mu. Tuhan yang melindungi. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi, mengumpulkan persembahan.
Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyapa kita melalui firman-Nya, supaya kita benar-benar bekerja untuk Tuhan dengan ketaatan dan ketulusan hati dalam takut akan Dia. Kita akan menerima upah dari Tuhan sesuai dengan ketaatan kita kepadanya. Kami mengucap syukur bagimu ya Tuhan Allah kami. Utuslah kami supaya kami bekerja untuk Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kerjakanlah perintah Tuhan kita. Kerjakanlah pekerjaan yang diberikan Tuhan bagimu, seperti bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kami perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sebab itu pergilah ke dunia ini, layanilah Tuhan. Ikuti saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.